Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh tamu hadirin yang hadir pada kajian Ahad pagi Masjid Darul Iman. Saya pertama mengingatkan supaya tetap menjaga protokolnya, karena kasusnya tambah banyak Bu ya. Duduknya agak jauh sedikit, maju tidak apa-apa, tetap dijaga jaraknya, karena kita tidak tahu teman kita ini atau kita sendiri ini sedang membawa virus apa tidak. Karena itu sebaiknya kita menjaga jarak ya. Jadi kita menghindari dari menularkan penyakit, juga menghindari dari ditulari penyakit. Itulah la dharara wa la dhirara. Jadi sebaiknya duduknya tetap dijaga jaraknya. Yang kedua, tetap pakai masker. Nanti kalau jenengan mau dahar, tangannya cuci pakai sabun atau pakai hand sanitizer itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa hadir di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, di mana majelis ilmu itu adalah majelis yang mulia. Karena dengan ilmu itu, dalam sebuah hadis Nabi saja dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, yang dalam perjalanan itu adalah untuk mencari ilmu, dengan dari rumah ke sini untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalan baginya apa? Tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Bayangkan Bu, dengan ilmu, mencari ilmu itu saja sudah dimudahkan jalan untuk menuju surga. Kenapa demikian? Karena dengan ilmu itu panjenengan bisa membedakan mana yang hak dengan yang batil. Nah, kita bersyukur kepada Allah ya. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, Nabi akhiruz zaman, Nabi yang telah memberikan bimbingan kepada kita semuanya, yang insya Allah kalau kita mentaati Rasulullah, mengikuti perilaku-perilaku beliau, kita termasuk orang yang akan diselamatkan sampai nanti di yaumil akhir nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali saya menjelaskan mengenai mencari ilmu tadi. Begitu mulianya ilmu itu, sampai di Quran itu dikatakan jelas sekali bedanya antara orang yang alim dengan yang tidak alim, yang ngerti dengan yang tidak ngerti. Kalimatnya menggunakan kalimat pertanyaan istifham. Qul hal yastawil ladzina la ya'lamun, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Jawabannya apa Bu? Sama apa tidak sama? Sama tidak antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Jelas tidak sama gitu kan. Tapi kalimat Quran menggunakan kalimat pertanyaan karena orang sudah bisa mikir. Itulah kedudukan ilmu itu. Orang yang berilmu, tentu ilmu yang dibarengi dengan iman. Kalau ilmu tidak dibarengi dengan iman, maka ya bisa nanti malah justru ilmu itu menyesatkan orang itu. Karena itu selalulah panjenengan ini, kita semuanya untuk selalu dalam majelis ilmu. Orang bodoh ibadahnya semangat gitu kan, tapi tidak punya ilmu, tidak tahu cara ibadah yang benar,
Sholat terus, tapi sholatnya secara fikih salah, secara hukum itu salah. Ora wudu dhisik. Ya kan? Kira-kira sholat dia yang sekian ratus kali itu sah apa tidak tanpa wudu itu? Ya tidak sah. Kenapa? Tidak punya ilmu, gitu loh. Tidak punya ilmu. Sholatnya semangat, tetapi nek sholat gerakannya luar biasa, ya kukur-kukur, apalagi begitu kan? Apalagi sambil main HP. Jelas sholatnya juga tidak sah. Tapi terus ibadah ya. Nah ini kenapa? Tanpa ilmu. Maka itu ilmu itu menjadi penting. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian pada kesempatan ini adalah tentang bagaimana sih anak itu digambarkan di dalam Al-Qur'an. Karena kita melihat sekarang ini kan ke depan apalagi itu ujian untuk anak-anak kita itu tambah berat. Bukan ujian soal garap pas itu, bukan ujian akhir semester, bukan, tapi ujian yang dihadapi oleh anak-anak kita itu ke depan semakin berat, tantangannya tambah berat. Dan sekarang ini kita tidak tahu anak kita lagi belajar apalagi main HP, nge-game juga tidak tahu. Kenapa? Sama bentuknya, yaitu megang HP, megang laptop, ya Bu ya. Apalagi sudah kamarnya ditutup, tidak tahu. Kalau dulu sebelum COVID ini kan sekolahnya di kelas, sehingga kelihatan oh dia belajar di kelas. Sekarang di rumah pagi sampai malam, kadang ada gurunya yang minta kelas malam. Panjenengan tahu enggak anaknya itu sedang belajar atau sedang main HP? Kan tidak ada bedanya, ya Bu ya. Apalagi bocah wis pinter, kalau belajar sudah tidak usah pakai buku, langsung pakainya HP tok, wis canggih anaknya, kan gitu. Nah ini kita semakin sulit. Nah, apalagi di hadapan pada nanti tantangan ke depan ini, ya dunianya semakin seperti itu, tambah berat tantangannya. Maka pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bagaimana Quran itu nyeritakno tentang anak, nyeritakno tentang anak. Kan kita semuanya ini kan mesti sing wis kawin pengen duwe anak, ya Bu ya. Ada yang kawin tapi pengen tidak punya anak juga ada, karena kawinnya sudah sama-sama STW, setengah tua, sing penting anak kanca urip, tapi sudah tidak pengen punya anak lagi. Dan anak ini adalah investasi yang cukup penting Bapak sekalian untuk kita ke depan, ya kan? Investasi yang penting. Karena doanya anak, amalnya anak itu bisa nyambung kepada orang tua. Ya. Beberapa ayat Al-Quran itu menyebutkan kata anak itu tidak dalam satu bentuk. Ada kata ibnun, ya, ibnun, banun, itu nanti gandengannya dengan bintun. Juga ada yang menyebut dengan kata walad, aulad, jamaknya. Juga ada yang menggunakan kata dzurriyah. Dzurriyah itu juga keturunan. Ada 3 kata itulah minimal. Tapi nanti juga ada yang tidak menyebutkan anak atau keturunannya, tapi langsung menyebut kepada jenis kelaminnya, dzukuran au inasan misalnya begitu. Jadi banyak sekali ternyata saya lacak itu dalam Al-Quran ayat-ayat yang bercerita tentang anak. Itu baru kita yang menggunakan kata kunci tadi. Yang tidak menggunakan kata kunci tadi tapi berbicara mengenai anak juga banyak sekali. Ya. Ayat yang pertama adalah surat Al-Kahfi ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون, harta dan anak. Nah, bayangkan ini harta dijajarkan dengan kata anak. Harta dan anak-anak itu adalah zinatul hayatid dunya,
perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Setelah ngomong anak dan harta, di kalimat di belakangnya, tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi harapannya bukan pada harta, bukan pada anak, tetapi pada amal solehnya. Nah, bagaimana penafsirannya? Ini saya mengambil kata yang anaknya saja. Jadi harta dan anak itu adalah perhiasan dalam kehidupan dunia ini. Maka itu wajar kalau orang-orang yang duwe anak terus seneng, ya Pak, terus dipamer-pamer. Nanti ada juga ayat yang menjelaskan anak itu menjadi kebanggaan, tafakhurun. Sehingga nek ketemu koncone sing takokno anaknya berapa. Gitu Pak. Nek takok anak berapa nanti tambah tua lagi cucunya berapa. Seneng. Lah yang nggak punya anak ditakoni minder, nggak punya anak minder. Nah, anak menjadi perhiasan dunia, nanti ada tafakhur juga, kebanggaan. Itu memang wajar, tapi jangan terlalu jenengan nanti. Diingatkan Quran ini, diingatkan oleh Al-Quran. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan, yaqulu wa ma ya'malu Salman wa Khubbab wa Suhaib min ta'atillah wa du'aihim rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Al-baqi lahum minal a'malis shalihah ba'da fana'il hayatid dunya khairun ya Muhammad inda rabbika thawaban minal mali wal banin allati yatafakharu haula'il musyrikuna biha. Jadi yang orang-orang musyrik itu memang ini menceritakan orang musyrik dulu, itu lebih senang untuk berbangga-bangga dengan harta, berbangga-bangga dengan anaknya. Nah, al-baqiyatus shalihat itu adalah amal-amal yang baik, min ta'atillah, petaatan kepada Allah, wa du'aim, berdoa kepada Allah baik pada waktu pagi maupun waktu sore yang semata-mata mengharapkan Allah. Amal-amal yang soleh itu adalah lebih baik bagi kita. Jadi bukan anak, bukan harta, tapi memang kecenderungan kita itu ya seperti itu. Nanti ada ayat yang lain yang sudah hafal itu dengan alhaakumut takatsur, gitu kan, hatta zurtumul maqabir. Memperbanyak harta, memperbanyak anak itu telah melalaikan kita dari zikir kepada Allah. Karena itu jangan terlena kita. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, anak itu adalah fitnah. Fitnah itu adalah ikhtibar, ujian, cobaan. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Wa'lamu, ketahuilah, annama amwalukum, bahwasanya anak-anak, harta-harta kalian. Amwal itu jamak dari kata mal ya, kalau tadi mal, sekarang amwal. Harta-harta kalian itu, wa auladukum, dan anak-anak kalian. Nah, aulad itu adalah bentuk jamak dari kata waladun, artinya anak. Bisa mencakup anak laki-laki, bisa mencakup anak perempuan. Apa? Fitnatun, adalah sebagai cobaan. Jadi harta dan anak itu adalah cobaan. Orang dikasih harta banyak, wah rezeki ini gampang, itu cobaan apa? Bukan, Bu? Cobaan. Mau digunakan untuk apa harta itu? Ketika dia rezekinya pas-pasan, dia hati-hati dalam memanfaatkan rezekinya, dihitung betul, aku mau beli ini, mau beli sepeda untuk nyicil mobil. Tetapi ketika rezekinya naiknya drastis, bingung, Pak. Banyak orang yang bingung. Tambah banyak rezekinya, tambah bingung, bukan tambah tenang. Ini hartaku untuk apa ini?
ada yang kawin lagi, ya Bu ya. Dan sudah untuk apa lagi? Ada yang untuk beli murai mainan, sebenarnya belum pernah mainan-mainan, ya punya mobil biasa. Sekarang punya harta banyak, mainannya mobil yang mewah-mewah, mobil yang antik-antik. Akhirnya sibuk dia ngurusi mobil. Nah, menjadi cobaan. Anak juga demikian. Anak itu bisa menjadi cobaan. Nanti ayat yang lain jelas sekali itu. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah sampai anakmu, hartamu itu melenakan kamu dari zikir kepada Allah. Itu cobaan. Ketika belum punya anak, ada orang yang datang ke sana kemari berikhtiar supaya punya anak, punya keturunan. Doanya kuat. Ya Bu ya, siang malam berdoa, ya Allah, semoga punya keturunan. Mau ketemu istri, doa, ya Bu ya. Ketemu istri di malam hari, doa dulu. Tapi ketika sudah punya anak, bangun malam enggak Pak? Pak, sudah punya anak bangun malam enggak? Ibu, bangun malam, mergo anaknya pipis tapi enggak sholat. Nah dulu bangun malam untuk sholat, ya Bu ya. Sekarang sudah punya anak, enggak bangun malam lagi. Bangun malamnya untuk karena anaknya pipis, anaknya nangis, tapi tidak sholat malam. Loh, ini gangguan, ini adalah ikhtibar, gitu ya. Wa'lamu ayyuhal mu'minun innama amwalakum, ketahuilah wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya harta kalian yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian dan anak-anak kalian yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian, ikhtibarun, itu adalah ujian dari Allah, cobaan, wabalaun, yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian. Untuk apa? Untuk menguji Bapak sekalian. Jadi punya anak itu jangan dianggap kemudian wah ini nikmat dari Allah. Ini betul nikmat, tetapi nikmat itu bisa menjadi cobaan. Kadang-kadang orang itu ketika belum punya anak, sedekahnya semangat, harapannya punya anak, setelah punya anak sedekahnya kendor, kan gitu. Bahkan karena mempersiapkan nanti anaknya supaya mapan, beli rumah macam-macam, sedekahnya dia lepas. Kenapa? Untuk menyiapkan anaknya. Nah, padahal tidak boleh seperti itu. Sedekah, tapi untuk anak ya kita sediakan. Tapi jangan sampai kemudian hanya menyiapkan anak tapi lupa untuk bersedekah, lupa untuk tabungan kita yang lebih abadi. Untuk apa? Liyanzur kaifa antum amiluna min adai haqqillahi alaikum. Jadi Allah itu menguji kita dengan anak-anak itu untuk melihat bagaimana setelah punya anak kita semua ini memenuhi hak-haknya Allah. Haknya Allah apa? Ya ibadah sholat itu adalah haknya Allah. Tadi saya berikan contoh tadi, ketika belum punya anak, sholatnya semangatnya luar biasa, doanya tidak pernah habis, terus doa terus. Setelah punya anak, sholatnya kedodoran, doanya wis lepas, nggak pernah doa lagi. Sedekah enggak. Nah itu termasuk kaifa antum amiluna min adai haqqillahi alaikum. Setelah diberi anak berarti dia tidak bisa konsisten, tidak istiqamah untuk memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini peringatan sebenarnya. Quran seperti ini itu ya, mengingatkan kita semuanya supaya kita tidak kelewatan. Jadi fitnah itu, cobaan itu tidak hanya berupa kejelekan. Kita kan seringkali melihat yang namanya fitnah itu ketika muncul kejelekan, sakit itu cobaan. Itu Pak ya. Miskin cobaan. Apalagi Pak, orang tua meninggal cobaan, istri meninggal cobaan, suami meninggal cobaan, motor hilang cobaan.
Ternyata di Quran tidak begitu. Cobaan itu bisa berupa kebaikan ataupun kejelekan, gitu kan. Walabnukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, jadi namanya cobaan itu bisa jadi kebaikan, sesuatu yang kebaikan, punya anak, punya rezeki yang banyak, punya istri yang cantik, punya rumah yang mewah, itu cobaan. Jadi tidak hanya yang jelek-jelek yang namanya cobaan. Yang di situ kemudian kita harus lebih waspada, Bapak Ibu sekalian. Ya. Terus ini lagi. Anak itu juga adalah bagian dari sarana kebanggaan dunia, perhiasan dunia. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ini artinya, jangan baca langsung, ketahuilah, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan. Terus saat ini kehidupan dunia ini ya permainan. Permainan siapa? Permainan mereka yang punya kekuasaan, permainan mereka yang punya kedudukan. Sing dikemainan siapa? Sing gak duwe kedudukan. Nah, termasuk kita ini juga kadang-kadang mempermainkan dunia ini. Perhiasan, kemudian lagi saling berbangga di antara kamu, termasuk bangga dengan banyaknya pendukung, itu juga berbangga-bangga, itu termasuk permainan dunia. Berlomba dalam kekayaan, berlomba tentang anak dan keturunan. Wah, anakku hebat-hebat, dipamerkan, apalagi ikut lomba ibu teladan sambil dipamerkan dengan bangganya, itu juga bahaya, nek gak hati-hati. Sepertinya sih ikut lomba yang baik, tapi ketika munculnya adalah ujub, kesombongan, menjadi bahaya. Ya jenengan nek nyetakno anak nanggone wong liya ndak usah nemen-nemen. Ibu ya. Nemene piye, Pak? Di sana nanti orang itu jangan-jangan anaknya nasibnya tidak seperti nasib anaknya jenengan, lebih jelek, kan mesake dia. Ya toh? Apalagi cerita anaknya oke, sing kono enggak punya anak sama sekali. Itu kan malah menyakitkan hati orang. Jadi memang sebaiknya kita jangan terlalu banyak menceritakan tentang diri kita kepada orang lain, kecuali nek ditakoni, kan gitu. Ditakoni pun nek gak perlu dijawab ya ora usah dijawab, karena bisa mengakibatkan hasad nanti, iri. Jangan takoni mobilnya piro, cerita ke tanahnya piro, cerita ke kabeh. Yang satu sementara dia tidak punya rumah saja masih numpang. Numpangnya bukan dinumpang yang kecil. Loh, itu kan nanti menjadi sakit hatinya, iri nanti. Iku rezekine gamelan sampai dungane sing elek. Kan bahaya, Pak. Pemenang rezekine akeh gak tahu zakat gitu kan, enggak pernah sedekah, enggak punya tabungan untuk akhirat, gitu kan. Nah, orang yang seperti itu tadi punya keturunan, berlomba-lomba tentang hartanya, berlomba tentang keturunannya. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Jadi nandur, kena hutan, seger, tumbuhannya subur. Tetapi apa? Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning. Seger mati ternyata kuning, mati kabeh gak panen. Punya anak tapi gak panen, yang dibanggakan tadi. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah. Nah ini kan apa? Harta dan anak hanya menjadi kebanggaan, tapi dia tidak kemudian mengimbanginya. Harta diimbangi dengan sedekah. Ini kan lagi bangun sekolah SD Muhammadiyah Noyontaan, ya Pak ya. Berapa dananya Pak Nyoto? Dananya berapa itu?
3 miliar. Masih kurang banyak. Nah, jenengan punya rezeki. Itu harta yang ditinggalkan jenengan, mobil yang ditinggalkan di rumah yang besar yang ditinggalkan, itu nggak akan dibawa mati. Paling-paling diwaris, ya Bu ya. Tetapi yang akan menemani kita adalah tadi yang kita wakafkan tadi itu. Yang kita wakafkan. Kita wakaf, duwene 1 juta, kita wakafkan 1 juta. Jadi bangunan, padahal DG Tuku mungkin bangunan 1 juta itu dapat bangunan seluas setengah meter, nggak nyampe, karena tingkat. Ya Pak ya, tingkat mungkin semeter 4 juta, betul kan? Ini 1 juta berarti seperempat meter. Tapi karena kita sudah wakaf dan kemampuannya segitu, kemudian wakaf yang berupa sekolah digunakan untuk taklim terus anak-anak belajar, jenengan sare, jenengan istirahat, itu wakaf dari itu tadi pahalanya terus mengalir kepada Bapak Ibu sekalian. Enaknya wakaf situ. Ini kan kenapa kok sampai dikatakan di akhirat nanti ada azab yang keras? Karena harta yang dikumpulkan di bank ganti tidak diimbangi dengan infak, dengan sedekah. Anak juga begitu, tidak dididik dengan yang baik. Sedekah. Mumpung ada kesempatan. Mampunya berapa? Kok mampunya dipipil Pak? Sedikit-sedikit lakukan. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Pak, saya di tempat saya juga ada pembangunan. Ya silakan di tempatnya dibangun, kan begitu. Tapi jangan sampai kemudian sananda, tidak semuanya. Akhirnya kita apa? Tadi terperdaya oleh dunia, kan itu. Harta menjadi fitnah. Orang kalau sudah punya wakaf itu paling poin anak. Dan dengan sare oleh ganjaran dapat kiriman pahala langsung. Dan dengan bahkan sudah meninggal dunia sekalipun, sudah 20 tahun yang lalu, tapi masjid atau sekolahnya tetap dipakai untuk taklim, maka pahalanya pun akan terus mengalir. Itulah yang namanya sedekah jariyah. Nanti di belakang hadisnya ada. Saya lanjutkan dulu. Nah, ini yang tadi saya katakan, anak justru malah menjauhkan diri kita dari Allah, tidak mendekatkan diri kepada Allah. Ini juga cobaan. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila shalihan fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, kepada Allah, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Jadi anak-anak dan harta bukan mendekatkan kepada Allah, tapi amal dan kebajikan itulah yang mendekatkan diri kita kepada Allah, yang kemudian memperoleh balasan berlipat ganda atas apa yang dikerjakan itu. Nah, nanti bagaimana supaya anak tidak menjadi fitnah saja? Bagaimana harta supaya tidak menjadi fitnah? Nanti di belakang ada, ya. Ini lagi. Anak bisa melupakan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi ini tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, sekarang anak itu justru malah bisa melupakan diri dari Allah. Sibuk ngurusi anak, lupa sholat. Nah, ini pasti merupakan diri kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu itu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Pak, masa harta kok melalaikan ingat kepada Allah? Dulu guru saya itu pernah cerita, awalnya tidak punya mobil,
Suatu saat punya mobil, mobil itu dijadikan mobil angkot. Mobil angkot itu setorannya sore pas maghrib. Sebelumnya beliau ya sholat jamaah tertib. Nah karena punya angkot itu, maghrib ditunggu, sebelum maghrib belum datang. Maghrib belum datang. Akhirnya karena nunggu setoran, nggak jamaah. Ya Bu ya, tidak jamaah berarti kan sudah tulhikum amwalukum an dzikrillah. Gitu. Nah anak juga begitu. Sebelum punya anak sholatnya sergap semangat, sekarang punya anak, anaknya tidak mau ditinggal sholat padahal sudah gede. Akhirnya bapaknya tidak jamaah, bapak ibu ora jamaah. Itu baru gak jamaah, gak sholat lebih parah lagi kan begitu. Kalau ibu masih bisa sholat di rumah, kalau bapak kan harus ke masjid. Ini termasuk melupakan adab, mencarikan rezeki untuk anak sampai lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk anak menjadikan lupa diri dari Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk orang yang rugi. Ya, orang yang rugi. Ini yang parah lagi ini. Anak itu bisa menjadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Anak menjadi musuh. Ingat kisahnya Nabi Nuh, ya Pak, punya anak yang durhaka kepada Allah, kepada orang tuanya, disuruh beriman tidak mau. Bahkan ketika terjadi banjir besar itu, Nabi Nuh sudah menyiapkan perahu yang besar. Orang-orang yang beriman dan hewan-hewan sepasang-sepasang masuk ke dalam perahu itu. Ketika air sudah mulai naik, Nabi Nuh masih mengajak anaknya untuk naik kapal. Tapi jawaban anak apa? Tetap tidak mau. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke gunung itu yang akan bisa menyelamatkan aku dari api, dari banjir. Tapi apa yang terjadi? Air terus naik, dia meninggal, tertenggelam. Nah ini anak yang menjadi musuh. Nah anak-anak kita mau jadikan apa ini Bu sekalian? Apakah hanya sekedar kita jadikan hiasan? Apakah kita jadikan seneng-senengan? Apakah kita jadikan tadi fitnah-fitnah tadi? Apakah mau kita jadikan sebagai musuh? Ini adalah pilihan kita. Kalau menghindari fitnahnya harta adalah dengan mencari harta yang baik, kemudian mentasarufkan ke arah yang benar. Kalau menghindari fitnah dari anak, berikan pendidikan yang terbaik untuk anak kita. Ada ayat ini, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Wal yakhshal ladzina law taraku, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim, meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah-lemah yang mereka itu khawatir terhadap kesejahteraannya. Falyattaqullaha, karena itu takutlah kepada Allah.
wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Jadi mengingatkan kita jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Dalam konteks ayat ini memang lemah secara ekonomi. Jadi iso jangan meninggalkan keturunan yang lemah secara ekonomi. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah lemah dari sisi imannya. Itu bahaya, itu lebih parah lagi. Lemah ilmunya, suruh nyari keturunan yang kuat dan sehat, kan gitu. Karena itu nek kawin tidak boleh dekat-dekat jaraknya, mahram tidak boleh, karena keturunannya itu nanti lemah akalnya, lemah mentalnya. Diharamkan dalam Quran itu mengawini mahram itu, karena apa? Keturunannya itu mengakibatkan lemah, tidak baik sisi keturunannya. Nah, supaya tidak meninggalkan keturunan yang lemah, cari istri yang jauh nasabnya sejak awal. Kemudian berikan pendidikan yang terbaik. Insya Allah kalau sudah diberikan pendidikan yang terbaik, kemudian dididik agama yang cukup, meskipun tidak ditinggali kekayaan yang banyak, dia sudah bisa mandiri. Ya Bu. Tetapi kalau ditinggali kekayaan yang banyak, pendidikan tidak diperhatikan, imannya tidak diperhatikan, harta itu kan lama-lama habis. Ya Bu ya. Harta itu lama-lama habis. Dia bisa jadi miskin. Kalau orang sudah miskin, lemahnya, imannya lemah, ilmu tidak punya, diajak imannya berubah kepada agama yang lain menjadi mudah. Gampang katut. Karena orang fakir itu kalau imannya tidak kuat, dia akan mudah terombang-ambing ke sana kemari. Orang kaya aja kalau imannya lemah juga masih mudah diombang-ambingkan, apalagi miskin. Ya. Nah, karena itu Bapak sekalian, pendidikan bagi anak itu penting. Jangan hanya pendidikan sekolah-sekolah yang penting menguasai sains, pinter robotik, pinter olimpiade matematika, itu hanya satu sisi ilmu. Tetapi ada ilmu-ilmu yang lain yang justru untuk mendukung kehidupan orang itu di dunia, kehidupan sosialnya, tetapi juga kehidupan di akhirat nanti. Orang pintar robotik itu belum tentu dia pintar bergaul dengan temannya, masih butuh ilmu sosial. Orang pintar robotik belum tentu dia pintar sholat. Ilmu robotik juga perlu, ilmu fisika penting, tetapi ilmu yang lain ini juga perlu diperhatikan. Ilmu-ilmu agama ini juga penting, gitu loh Pak. Jadi dibekali dua-duanya. Jadi secara keilmuan untuk mewarisi dunia dia mempunyai, kemudian untuk jangka panjang yaitu akhirat dia juga punya. Alhamdulillah kita ini punya sekolah-sekolah, ya Pak ya, punya sekolah-sekolah. Ada SD Muhammadiyah Noyontaan. Insya Allah kalau di situ agama juga dapat, ilmu umum juga dapat, ada TPQ-nya, itu kan, ada pelajaran akidah, ada akhlak. SD Muhammadiyah yang lain juga demikian, Bendan, kemudian yang di Panjang. Tapi tidak cukup hanya di sekolah dasar, Bapak sekalian. Sekolah dasar itu kadang-kadang TPQ itu rame, kalau anak-anak sekolah SD TPQ rame. Setelah masuk SMP, coba yang masih mau masuk TPQ anaknya ada berapa? Sudah selesai. Dikira belajar agama itu cukup di TPQ. Akhirnya ketika SMP dia sudah tidak belajar agama, tidak belajar di TPQ lagi. Inilah terjadi, terputus ilmunya. Dulu belajar ngapalkan ini, ngapalkan ilmu tajwid, setelah SMP tidak mau lagi TPQ, tidak mau belajar agama, sudah putus. Padahal ilmu yang di TPQ kan ilmu hafalan yang masih dasar-dasar. Lanjutannya ini penting. Karena itu carikan sekolah-sekolah SMP yang bagus, sanawiyah yang bagus.
Bagus itu bagaimana Pak? Bukan hanya prestasi akademiknya, tapi ada perpaduan ilmu tadi. Kita di Pekalongan punya MBS, Muhammadiyah Boarding School, jadi Mas Mansur, Pondok Pesantren Muhammadiyah. Kita persiapkan anak-anak kita di situ untuk tidak hanya belajar ilmu umum saja, tapi juga belajar agama yang cukup, yang insya Allah bisa membekali anak-anak kita untuk menghadapi kehidupan ke depan. Juga bisa bagaimana berbakti kepada orang tua, gitu loh. Berbakti kepada orang tua. Ada SMP Muhammadiyah, saya lihat kemarin sudah punya program unggulan, kelas tahfidz, ada lagi kelas apalagi kemarin, ada program SMP-mu Muhammadiyah yang kita punya itu, punya 3 program unggulan, apa kemarin itu saya lupa itu, saya lihat di brosurnya. Artinya akan sudah mengalami mencoba untuk mempertemukan antara dunia ini dengan agama, dan itu sudah lama sebenarnya di Muhammadiyah. Cuma penekanan-penekanan yang mungkin perlu ditegaskan. Nah, kita sudah punya di Pekalongan punya sekolah-sekolah ini. Ada MTS Muhammadiyah. Nanti akan kita lanjutkan sampai aliyahnya atau SMA-nya. Jadi kita punya Muhammadiyah Boarding School ya di Mas Mansur, itu nanti tingkatnya adalah SMP, SMA, 6 tahun. Dan alhamdulillah akhlaknya anak-anak itu sudah bisa kita lihat. Maksudnya kalau saya datang itu sudah datang dan salamannya ya, kita tidak ingin dihormati gila hormat, tapi anak-anak sudah punya akhlak, ketika datang ustadznya dicium tangannya. Mungkin kalau pulang juga sudah mulai begitu. Kalau dulu pulang ya pelocan pecit, sekarang mungkin ketemu ibunya, cium tangan ibunya, kan gitu. Cium tangan ayahnya, mendoakan ayahnya. Ini perlu kita siapkan Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan keturunan-keturunan yang baik ini. Ya. Dan ini kalau perintah menjaga Al-Quran ini ya, menjaga anak jangan sampai menjadi anak yang lemah. Nah, saya ingin mengambilkan ini. Idza matal insanu in qata amalu illa min salasati asya'in. Pertama, sedekah jariyah. Kalau orang itu sudah meninggal dunia, akan terputus amalnya. Kalau hari ini jenengan masih bisa infak, masih bisa salat duha, masih bisa salat fardu, tapi setelah meninggal dunia, apakah masih bisa salat fardu? Apakah bisa sedekah? Apakah masih bisa berzikir? Apakah masih bisa membaca Al-Quran? Tidak. Semua sudah selesai, tidak ada lagi pahala yang datang kecuali 3 hal. Apa? Shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah yang pahalanya terus mengalir. Para ahli syarah hadis menyebut dalam tafsirnya, penjelasan ini adalah apa itu? Wakaf. Yang paling gampang wakaf. Kalau infak sekarang, saya infak Pak, uangnya habis selesai. Ngasih orang makan, habis selesai. Itu sudah dapat pahala juga. Tapi ketika kita wakaf, dibuat bangunan sekolahan, dibuat masjid, dibuat pesantren, ya kan? Maka ketika pesantren itu, sekolah itu digunakan untuk taklim terus, Bapak Ibu masih mendapatkan pahalanya. Itu loh enaknya orang wakaf. Pak, saya tidak punya tanah untuk wakaf Pak. Tidak harus wakaf tanah, bisa tadi wakaf untuk bangunannya. Itu. Pak, biasanya sak keramik, ya sudah sak keramik, tidak apa-apa. Itu insya Allah sudah menjadi bekal kalau Bapak Ibu sekalian meninggal dunia. Yang kedua apa? Ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan kemudian disampaikan kepada orang lain. Orang lain menyampaikan kepada orang lain, diamalkan, disampaikan kepada orang lain. Wah, itu pahalanya juga terus mengalir. Itu enaknya seorang guru, ganjarannya oke. Tapi tidak usah diguru jenengan. Mungkin bisanya cuma mengajarkan wudhu, gitu kan? Disampaikan kepada anaknya kemudian melaksanakan wudhu dengan baik dan itu sudah dapat pahala. Nanti anaknya jenengan mengajari orang lain lagi, itu juga sudah dapat pahala.
Jadi tidak usah memikirkan yang ilmunya berat. Yang ketiga, waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Jadi anak ini adalah investasi kita sekalian. Tapi jangan dikira kemudian ujuk-ujuk anak gede iso ndongakno wong tuane. Tidak seperti itu. Pernah dulu saya takziah, ada yang meninggal anaknya perempuan, bukan malah kemudian nutup aurat untuk ikut menyelati ayahnya atau ibunya yang meninggal itu, rokan cekak riwariwi bingung muka melaku dak ngalor ngidul. Kenapa tidak tahu dia harus apa? Kalau anak itu tahu kan mestinya dia segala nutup aurat, ambil air wudhu ikut nyolati bapaknya, jenazahnya. Nah, karena nggak pernah dididik dengan agama yang benar, dia tidak tahu harus bagaimana. Apalagi bapaknya baru meninggal sudah rebutan warisan, ya Bu ya. Nah, naudzubillah min dzalik. Loh, inilah pentingnya kita mendidik anak. Apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, insya Allah kita semuanya akan mendapatkan pahalanya. Karena itu Bapak sekalian, carikan sekolah yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita sudah sediakan Muhammadiyah Boarding School dari Mas Mansur di Pekalongan, ada SMP Muhammadiyah, ada SMA Muhammadiyah, sampai perguruan tinggi sudah ada Universitas Muhammadiyah. Insya Allah di situ akan dibina dengan sebaik-baiknya. Dan hari ini MBS Muhammadiyah Kiai Mas Mansur masih menerima gelombang 2 gitu ya, gelombang 2. Silakan didaftarkan entah anaknya, cucunya atau siapa untuk mendapatkan pendidikan agama yang terbaik bagi anak-anak kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya punya anak, tapi anak saya tidak pernah melihat bapak saya. Karena apa? Bapak saya meninggal sebelum saya menikah. Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang punya cucu yang belum pernah, atau punya nenek kakek yang belum pernah ketemu, atau bahkan belum pernah ketemu dengan ayahnya? Ada ayat ini, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak-anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ingat itu Pak. Dan orang-orang yang beriman terus beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Dari syaratnya bapak iman, anaknya iman. Apa di situ lanjutannya? Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Kalau di dunia kita tidak ketemu dengan kakek kita, tidak ketemu dengan buyut kita, tapi kalau kita sama-sama iman akan dipertemukan oleh Allah di dalam surga. Pengen tak Bu? Pengen. Tapi syaratnya imannya. Nah, menjaga iman inilah yang tidak mudah, ya, tidak mudah. Karena itu kita siapkan anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik itu. Sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz yang kami hormati, ingin ada pertanyaan sedikit tentang sedekah tadi ya Ustadz. Yeah. Kita bagi kami diwajibkan untuk sedekah. Pada suatu sedekah kita mungkin di satu masjid kita memberikan infak, tapi masjid itu untuk kegiatan yang mungkin kurang syar'i, mungkin yang tidak ada tuntunannya dengan Nabi kita Muhammad SAW. Apakah kita juga akan mendapatkan dari kegiatan, pahala kegiatan itu Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih bingung Ustaz dengan istilah atau kata-kata fitnah. Ya, dalam Al-Quran ada al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kemudian anak-anak itu adalah fitnah. Ya, apa yang dimaksud kata fitnah itu sama atau bagaimana dengan bahasa Indonesia? Kata fitnah sendiri kan beda itu kan. Terima kasih. Terus ada lagi? Ibu-ibu? Oh iya, moga. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang doa anak yang soleh. Bagaimana nasibnya kita yang misalkan tidak memiliki anak. Terus doa anak soleh itu merupakan bisa menolong ibunya apabila ibunya itu hanya kurang beriman gitu loh. Maksudnya apakah tidak diutamakan dengan orang kita sendiri yang mempertebal amal ibadah. Jadi soalnya gini loh Bu, Pak ceritanya ada orang yang merasa anak-anaknya itu dipondokkan semua, jadi kan seakan-akan sudah punya tabungan. Terus yang bersangkutan itu kok saya lihat ya Islamnya Islam begitu aja, membuka aurat seenaknya, seakan-akan apakah itu karena dia sudah merasa tertolong oleh anak-anaknya sudah di pondok. Saya pikir seperti itu begitu. Jadi ada dua ya, anak yang bagaimana dengan yang tidak punya anak dan orang yang ibaratnya jaga ke anak-anaknya sudah dipondokkan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya Pak ya, cukup ini. Pertama, sodakoh tetapi ternyata digunakan untuk kegiatan yang tidak baik. Ya sebenarnya kalau kita sudah percaya dengan lembaganya itu lepas wis, kan gitu. Sing salah sing memanfaatkan, itu Pak. Jadi kita percaya. Tetapi kalau kita mengetahui lembaga itu tidak kredibel, tidak bisa dipercaya, ya jangan ke situ. Atau kita tegur takmirnya, panitianya, Pak, maaf, ini kan uang infak, kenapa kok digunakan untuk yang tidak benar? Nah, cuma saya tidak tahu ini konteks jenengan mengatakan untuk kegiatan yang tidak baik itu yang seperti apa. Ya, kalau mungkin untuk kegiatan pembangunan ini kan masjidnya sudah makmur nih, lebih dananya, kemudian digunakan untuk memperbaiki jalan sebelah sana, atau itu kategorinya ya masih untuk sabilillah, tidak apa-apa kan gitu. Nah, tetapi kalau yang jelas-jelas tidak baik, misalnya apa Pak contohnya Pak? Kenapa? Nah kalau itu khilafiyah Pak, untuk menurut kelompok mereka kan baik ya, untuk menurut kelompok mereka itu baik. Nah jenengan ragu-ragu jauh rasah kanggo sing rono, kanggo sing liyane kan begitu. Nah, menurut mereka baik, menurut jenengan tidak baik. Ya sebenarnya amalan-amalan itu satu sisi ya memang ada baiknya, tapi mungkin ada yang kebablasan gitu loh Pak. Nanti itu pembahasan tersendiri. Nah jenengan ragu-ragu ya jangan ke situ, cari lembaga yang lebih bisa dipercaya kan gitu. Sebenarnya banyak, kita punya lazismu kan gitu kan, jadi tidak usah bingung sebenarnya. Kemudian yang kedua, fitnah memang ada maknanya banyak Pak ya. Kalau tadi itu fitnah dalam artian yang al-fitnatu asyaddu minal qatl. Nah, itu beda dengan pengertian fitnah ini. Kalau ini adalah fitnah dalam artian ibtila, ujian atau cobaan. Gitu Pak. Kalau tadi kan bukan ujian dan cobaan, yang berikutnya dengan qatl itu adalah fitnah dalam pengertian fitnah seperti yang kita pahami selama ini. Apa itu? Jadi mengatakan sesuatu apa ya? Mengatakan bisa jadi membawa berita yang tidak benar, itu kan? Kelompok ini begini, akhirnya jadi peperangan. Nah itu atau menjadi suatu adu kelompok ini menjadi terjadi silang sengketa antara kelompok satu dengan kelompok beda, itu kan fitnah dalam pengertian yang ini, memberikan informasi yang tidak benar atau tidak akurat. Tapi kalau ini adalah dalam pengertian ujian atau cobaan. Jadi semua ini adalah cobaan sebenarnya Pak, ujian. Anak itu juga ujian, tapi bukan fitnah dalam pengertian yang al-fitnatu asyaddu minal
qatl itu. Itulah kadang-kadang kalau kita membaca Al-Quran, itulah memang jangan hanya difahami sekehendaknya sendiri. Itulah kita membutuhkan kitab-kitab tafsir yang dijelaskan oleh para ulama, membantu kita. Jadi tidak hanya secara teks, oh fitnah-fitnah sama, tidak, kan gitu. Seperti hanya kata anak, itu ada dzurriyah, ada ibnu, ada kemudian ada walad, ada apa lagi? Menyebut jenis kelaminnya dzukuran atau inasan. Nah, jadi dan masing-masing punya makna, kan gitu. Kalau nanti kaitannya dengan waris biasanya menggunakan kata-kata zakar perempuan itu, kan gitu. Jadi memang Quran itu punya banyak, satu kata itu punya banyak makna. Adil juga demikian, adil di Quran itu punya banyak makna, tidak bisa kita pukul rata, kan gitu. Kemudian yang ketiga, anak dididik dengan baik tapi bapaknya tidak beramal dengan baik. Ya ini jelas tidak betul Bu ya. Anak dididik dengan baik ya bapaknya ikhtiar doa ngakno, kan begitu. Termasuk mencari rezeki yang halal. Jangan anaknya dipondokkan kasih rezeki dari rezeki yang haram jadi juragan togel, anaknya pondokno kabeh ya gak betul. Ya Bu ya. Jadi penadah barang rampokan anaknya pondokno kabeh ya tidak betul yang seperti itu. Jadi anak dipondokkan, di sekolah dengan cara yang baik, diajari ngaji, tapi orang tuanya mencarikan rezeki yang halal. Kemudian juga didoakan, kalau malam didoakan, dipanggil namanya satu-satu, kan gitu. Bagaimana dengan yang tidak punya anak? Yang tidak punya anak, nah, bisa dengan amal-amal yang lain Bu. Tadi kan ada pilihannya sedekah jariyah, ya kan? Bisa ilmu yang manfaat, atau menyekolahkan anaknya orang lain, ya kan? Ini nanti kalau dia jenengan sekolahkan, dia kemudian itu kan nanti juga akan mendoakan kepada panjenengan, betul kan? Jadi tidak kemudian dia wah orang sing ndongakno, masih ada orang yang mau mendoakan, dan itu bisa, kan gitu. Tidak harus anaknya sendiri. Di ayat Al-Quran juga ada itu ya. Gimana ayatnya itu Pak? Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum. Itu kan boleh itu. Jadi mendoakan orang mukmin yang lain itu juga ada di Quran contohnya. Jadi kalau jenengan punya anak yang angkat, yang disekolahkan dengan baik dan mendoakan, itu juga bisa. Orang mukmin yang lain juga bisa. Cuma kadang orang lain kan tidak ingat sama orang lain. Apakah saya ingat dengan orang tuanya panjenengan? Kan tidak. Paling yang saya ingat ya orang tua saya. Tapi kalau kita mungkin pernah nyekolahkan anak, dididik dengan baik dan benar, anak itu akan ingat kita terus juga. Kita akan dalam doa-doanya akan selalu disebut oleh anak-anak itu. Nah, jadi masih bisa dengan cara-cara yang lain kalau kita tidak punya anak secara biologis gitu. Anak secara biologis tidak punya, kita bisa nyekolahkan anak, ambil orang tua asuh, kemudian jadi anak asuh, gitu kan? Juga bisa kita didik dengan baik. Gitu Bu. Cukup ya? Kalau sudah cukup, mari kita baca Sayyidul Istighfar. Ya, jadi dengan baca Sayyidul Istighfar setiap hari, pagi sama sore. Dan jangan lupa baca ayat kursi setiap habis sholat. Ya, habis sholat itu baca ayat kursi. Allah akan menjaga panjenengan semua. Nanti kita baca Sayyidul Istighfar dan ayat kursi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka baca ayat kursi mestinya dibaca setiap habis sholat. Baca. Itu dalam hadis dikatakan Allah akan menjaga panjenengan semuanya dari satu salat sampai salat berikutnya. Istiqomahkan itu. Mari kita baca bersama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Itu diistiqomahkan setiap habis salat, ditambahi al-mu'awwidzat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nanti mungkin sudah ada yang mengajarkan sendiri tentang wirid-wirid itu ya, sholat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.